ingin membongkar ini. Wah, bahasanya membongkar nih kayak radikal amat ya. Ini membongkar satu kitab yang pernah juga dibahas, namanya kitab Kashfi Asy-Syubuhat, menyingkap kesubhatan-kesubhatan, yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, disyarahkan oleh Sholih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, pengikut Wahabi. Jadi kalau ingin tahu isi Wahabi, nah ini kitabnya. Mau dibongkar gak? Mau dibongkar gak? Oh, kalau nggak dibongkar nggak tahu. Kalau katanya jangan kolak wakila, harus yakin. Nah, yakin itu berdasarkan dari kitab rujukannya, kitab yang dikarangnya. Ini salah satu kitab yang dikarangnya. Nah, inilah sumber dari ajaran Wahabi. Wahabi itu yang mengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam kitab ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang musyrikin. Ayo, apakah benar Nabi memerangi orang musyrikin? Ini yang memerangi itu Nabi atau musyrikin? Nah, di sini disebutkan halaman ke-40, wa tahaqqaqta anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innama qatalahum. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innama qatalahum, Nabi memerangi mereka. Yang dimaksud adalah musyrikin. Liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah, yang bertujuan supaya permohonan itu seluruhnya hanya kepada Allah. Wa nuzuru kulluhu lillah, dan nazar-nazar itu seluruhnya kepada Allah. Wa dhibhu kulluhu lillah, penyembelihan itu seluruhnya kepada Allah. Wal istighosatu kulluha lillah, dan istighosah itu, minta tolong itu seluruhnya kepada Allah. Wa jami'u anwa'il ibadah kulliha lillah, seluruh bentuk ibadah lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimatnya di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum, sesungguhnya Nabi kita memerangi orang-orang musyrikin supaya tegak tauhid. Nah, ini benar apa salah ini? Dalam syarahnya menggunakan satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idang salakhal ashhur al-hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumu. Apabila selesai bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang 4 bulan itu tidak boleh berperang di situ, selesai, faqtulul musyrikin, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Ini yang dipakai. Ini menggunakan ayat ini dari tafsirnya, dari tafsir mana ini? Ini tafsir dengan ro'yunya sendiri. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan pikirannya sendiri. Apabila selesai bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah yang 4 bulan, bunuhlah orang-orang musyrikin. Jadi Nabi yang memerangi orang-orang musyrikin, disimpulkan seperti itu. Padahal dalam tafsir itu ada kaidah. Makanya ambillah tafsir-tafsir mu'tabar. Ini tidak menggunakan tafsir mu'tabar, tapi tafsir dengan ro'yunya sendiri. Perhatikan, perang dalam agama itu, Nabi perang itu karena diperangi. Perhatikan ayat, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini jelas, udzina diizinkan, udzina lilladzina yuqatalun, diizinkan perang bagi orang-orang yang diperangi, bi annahum, karena orang yang diperangi, zulimu, dizolimi. Jadi perangnya Nabi itu reaksi, bukan aksi. Yang beraksi perang musyrikin. Sudah disampaikan 13 tahun menahan diri Nabi di Mekah. Hijrah ke Madinah, sudah 2 tahun diserang ke sana. Terjadilah perang Badar di tahun kedua Hijriah. Badar itu daerahnya di mana? Sekitar Madinah. Jadi yang nyerang mana? Nabi yang di Madinah atau kafir musyrikin Mekah yang ke Madinah? Itu tarikhnya seperti itu. Makanya perang itu karena diizinkan perang itu karena diperangi, bukan Nabi yang memerangi orang musyrikin. Ini fatal sekali ini. Jadi dalam Islam itu perang itu bersifat defensif, menjaga, bukan ofensif, bukan membuka peperangan, tapi defensif, menahan diri. Karena diperangi, orang yang diperangi itu dizolimi.
yang dizolimi punya hak membela diri. Ya, maka hati-hati menggunakan ayat itu harus jelas kaidah tafsirnya. Dari mana mengambilnya?